Dari sini untuk menyalakan kamera ya. Selamat malam Ima. Iya, selamat malam Ya. Abang. Ima sudah nyimak dari tadi. Eh, Sekarang ditinggal-tinggal sih tadi ya. Ya, makanya kalau nonton Edis TV jangan ditinggal-tinggal, nanti kehilangan poinnya. Nah, Ya gini Ima. namanya binatang Abang ya. Jadi saya tanya dulu Ima, selama Ya, kamu jadi orang Islam, kamu pernah nggak atau sering nggak kamu dengar orang-orang Islam bilang kitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, Bible itu kitab palsu. Sering nggak dengar ucapan seperti itu dari saudara-saudaramu Muslim? nggak ada. Gak ada. Serius. Serius. Jadi Selama itu belum ada. jadi Injil yang ada di tangannya orang Kristen itu orisinil, tidak dipalsukan. Yang mana? Kitab yang mana? Kan. Enggak Allah. So, Aku gini. nggak tahu. Misalnya saya Kristen nih. Pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Ah, percaya nggak kamu menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah? Emang udah dirubah Bang. Nah, Itu agama. kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu. Gitu. Nah, sekarang gini Ima. Ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isi di dalamnya? Yang mana itu Bang yang dicolong? Baik. Nggak ada yang dicolong. Baik. Ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-69. Jangan dimatikan kameranya, Ima. Ya, Biar baik. ada efeknya aja Bang. Oke, baik. Lihat, ini surat Yusuf ya Imah ya. Yusuf ayat 69. Di sini dikatakan, dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya dalam kurung Bunyamin. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Ini di dalam tafsirnya, misalnya tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia disebutkan Bunyamin, adik Yusuf. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawaroh disebutkan juga ya. Nih, mana nih? Oh, di sini tidak disebutkan. Di dalam tafsir Al-Muqtasar disebutkan ya. Nih, namanya saudara Yusuf disebutkan di sini. Oh, ini tidak disebutkan. Nih, tafsir Al-Madinah nih, Bunyamin disebutkan ya kan? Abtir dan nah, kita pakai tafsir kita aja, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nih. Tafsir yang kita punya, tafsir ringkas Kementerian Agama nih. Usai masuk dengan berbicara lancar dan seterusnya, Nabi Yusuf masuk dan seterusnya, menemui saudaranya dalam kurung Bunyamin. Pertanyaan saya, dari manakah umat muslim mendapatkan pengetahuan bahwa saudara Yusuf bernama Binyamin atau Bunyamin? Silakan. Kan emang satu ibu Bang. Ya, dapatnya dari mana? Satu ibu. Ya dari cerita Rasulullah zaman dulu lah. Itu kan udah ada cerita. Oke, tunjukkan dalilnya. Dalilnya tunjukkan. Ya Allah, aku lagi main lagi nggak bisa Jadi kamu mengikuti kitab tiruannya, kitab palsunya. Nah, nih. Dibacakan nih, ya. Yusuf
dan saudara-saudaranya. Kitab Kejadian pasal yang ke-37 nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, maksudnya Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruhnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasmu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah padaku. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakannya dan seterusnya. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud. Segini Imah, saya akan buktikan kepada kamu bahwa Kejadian pasal 37 ini plak dijiplak sama Quranmu. Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak bahwa ini yang kita baca ini dijiplak mentah-mentah sama Quranmu? Mau? Enggak, abang tahu dari mana diciplok, Bang? Baik, kita bukakan surat Yusuf. Surat Yusuf kita bukakan. Surat Yusuf. Sabar ya, Maya. Surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Kita buka ya. Kita buka surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun ya, kitab-kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Perhatikan. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum kami wahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tatkala ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan. Kita balik lagi ke kejadian tadi. Nih ya, kejadian ini, perhatikan. Nih, tampak kita, lalu ia menceritakan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini kitab Kejadian yang kalian bilang palsu-palsu itu. Nih, mengatakan mimpi. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan bintang, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini. Nih. Ya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua ini isi kitabmu nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar dalam kurung membinasakannya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nih. Demikianlah ya. Saya bacakan ini dalam versi orinya ya. Di sini Yusuf dibuatkan jubah, ya kan? Ada ini di Quranmu juga ada. Yusuf dibuatkan jubah juga ada ini. Baca saja ini dari awal sampai akhir nih. Ya kan? Nah, gini Bang. Kita kan tadi sedang membahas adiknya Yusuf, betul? Di dalam Quran, Anda mau cari sampai jungkir balik, Anda tidak akan menemukan nama adiknya Yusuf itu namanya Binyamin. Nama itu didapatkan dari sini.
Nih. Ya. Nama adik Yusuf Binyamin itu didapatkan dari Bible sini. Anda baca saja nih sendiri, panjang ini ya. Nah, pertanyaan saya kepadamu. Kenapa kitab yang kalian katakan kitab yang palsu, dirubah-rubah ini, ternyata isinya kalian curi atau kalian colong masuk ke dalam Quran kalian? Silakan. Saya balik dulu kamera saya lagi. Iya, abang kan udah ngomong dari tadi nih Ya, kan. silakan. Kita sharing aja nih bang, nggak usah pakai emosi ya. Oke. Aku juga kan masih minim ilmu kan ya. Ya, silakan. Kalau seandainya aku bilang kitab abang yang nyuri dari Al-Quran itu gimana? Wah. Enggak, aku tanya abang malah sebaliknya gimana? Ya mustahil, bagaimana mungkin yang terdahulu menjiplak yang terkemudian. Contoh, bagaimana mungkin yang datang duluan menjiplak yang datang terkemudian. Pasti yang menjiplak itu adalah yang datang belakangan menjiplak yang datang dahulu. Abang tahu dari mana? Kalau kita pakai logika nih, Contoh, duluan keluar uang 50.000 tahun. Ya iyalah kalau dibandingkan nomor itu. Artinya tidak mungkin yang keluar duluan menjiplak yang keluar belakangan. Tahu film capung gigit orang, terus orang itu jadi bisa manjat begini-begini? Tahu? Nggak tahu. Terus kamu tahunya apa? Itu ada, tahu Spider-Man? Pernah nonton Spider-Man? Pernah. Spider-Man itu kan, si Parker itu kan dia digigit Aku tuh laba-laba. nggak fokus tahu bang, bener dah. Baca komenan ini nggak Jangan fokus. dibaca komennya. Ketika Parker digigit oleh laba-laba, akhirnya dia kan jadi bisa manjat tuh. Muncul film yang edisi terbaru, tapi bukan laba-laba, yang gigit capung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin yang film Spider-Man jiplak yang film yang capung itu? Yang bener yang capung itu yang jiplak Spider-Man. Masa mau yang datang duluan yang datang duluan mustahil jiplak yang datang sesudah itu. Enggak, dari yang kita bahas ini, aku mau nanya sama Abang ya. Yang dari yang kita bahas ini, Bang Edis itu maunya gimana? Maunya saya begini, kenapa sih kalian itu tidak mengakui bahwa kalian itu menjiplak kitab yang kalian katakan palsu-palsu itu? Akui saja, bilang, saya imah, saya muslimah, saya akui bahwa kitab saya itu menjiplak kitab yang katanya ulama-ulama kami itu palsu. Nah, bilang gitu coba. Enggak, masalahnya gini Bang, maaf nih, kalau aku sih juga sama teman-temanku juga kan banyak kanonis juga Bang. Alhamdulillah sih kita rukun-rukun aja tanpa ada perdebatan tentang agama gitu. Soalnya kan kita di sini bukan kita di sini itu menanggapi orang. Nggak Karena ada, kamu tidak. Aku selama ini nggak pernah menghina agama lain, mau dia Kristen mau Buddha gitu loh Bang. Jadi aku tertariknya tadi kayak nggak sedikit Iba. Kamu tadi bilang temanmu banyak yang Kristen. Iya banyak. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng? Dengar dulu Ima. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng Bible? Pernah. Kamu bilang nggak sama dia kitabmu itu palsu? Kamu bilang nggak? Nggak pernah. Nah, karena kamu tidak bilang, makanya tidak ada perdebatan. Karena kamu nggak bilang. Tidak. Coba kamu bilang. Bukan urusan saya gitu. Nah, sekarang barusan tadi kamu katakan nggak terhadap kitab yang ditenteng-tenteng orang Kristen bahwa itu kitab palsu? Tidak pernah lah, Bang. Ngapain? Barusan tadi bilang Imah. Enggak. Kan yang aku bilang kan sejarah. Yang aku bilang kan sejarahnya kan. Aku kalau sama agama Kristen nggak pernah ngomong begitu. Ima, pelan-pelan ya. Saya ulangin pelan-pelan nih.
Tadi kamu saya tanya, Ima, pernah lihat orang Kristen nenteng Bible? Pernah. Apakah yang ditenteng itu kitab yang palsu? Iya. Sudah dirubah-rubah? Iya. Terus saya bilang, kenapa kamu mengatakan itu dirubah-rubah tapi kamu jiplak isi di dalamnya? Terus kamu bilang, kami sesama teman saya banyak Kristen tapi kami baik-baik saja. Ini kan kamu gak nyambung dengan yang dibahas. Kalau kamu baik-baik saja dengan temanmu orang Kristen karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kitab yang sedang ditenteng-tenteng dia ke gereja. Coba kamu bilang temanmu itu, kitabmu itu sudah dipalsukan. Pasti kamu nanti berdebat. Cuman kita nggak sampai pukul-pukulan, sampai musuhan, enggak. Tetap kita jadi teman. Aku nggak mau ini bang. Enggak, saya juga nggak menyarankan yang kayak begitu. Langsung kita jadi Aku bermusuhan. orangnya Enggak. damai, cinta damai orangnya. Saya setuju dengan kamu. Kamu bagus orangnya. Tapi sayang Ima. Enggak jujur bang. Aku itu cinta damai, berteman juga sama mereka. Aku Ima, akur aja. Nggak ada pembahasan begini-gini. Gini, Ima, kamu muslimah? Iya. Menurut orang Islam boleh nggak berteman dengan non Muslim? Boleh lah. Nggak boleh. Dilarang berteman. Mau saya tunjukkan? Boleh. Oke, baik. Boleh. Memang banyak sekali orang-orang Islam yang masih nggak ngerti ajaran agama Islam. Baik. Baik. Saya tunjukkan ya dalilnya bahwa kamu nggak boleh berteman dengan orang non Muslim. Waduh, payah ini. Perhatikan Ima. Nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Saya mau tanya, apakah kamu masih mencintai Muhammad? Masih lah. Apakah kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad? Pastilah bang. Oke, menurut Muhammad yang kamu ikuti dan yang kamu cintai, bolehkah berteman dengan orang selain daripada yang beriman? Meninggal dunia. Udah gini. Ima, makanya saya bilang Ima, mustahil kamu menjadi muslim di detik yang sama kamu berteman dengan orang yang non muslim. Enggak, abang terlalu berbelit sebenarnya bang. Kok berbelit? Berbelitnya di mana Ima? Abang itu terlalu berbelit kataku. Berbelitnya di mana? Kita itu tinggal di Indonesia bang. Nggak nyambung sih Ima, ini yang dibahas apa sih? Ya nyambung lah. Ima, ini kamu yang dibahas apa sih Ima? Kita itu membahas statementmu tadi. Kamu cinta damai. Masalahnya kita itu ya ampun, suku kita itu aja banyak gitu kan. Betul Agama Ima. kita aja banyak. Makanya itu harus penting buat betul. Kita. Saya setuju dengan kamu. Kita sesama anak bangsa harus cinta sesatu sama lain. Kalau seumpamanya kita saling menyalahkan agama, yang ada kita perang agama. Saya nggak menyalahkan agama, Ima. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya ajaran Islam lakukan, Islam ajarkan. Makanya saya bilang mustahil kamu menjadi seorang muslim. Udah Bang Edis, berarti bukan cinta damai orang. Saya itu cinta damai Ima, makanya saya bilang tolong hadis-hadis yang kayak begini dihapuskan. Karena ini akan berbahaya. Coba Ima, lihat saudara-saudara muslimahmu yang lain. Mungkin dari ayat yang tadi, mungkin kita sesama muslim harus saling mengasihi, menyayangi gitu kan. Itu kali Bang, mungkin terhadap gini, Ima, sedikit Ima ya, gini. Kamu percaya nggak? Kamu punya nggak teman-teman muslimah yang lain yang pakai cadaran, mereka sangat islami, punya nggak? Kalau sampai nyadar sih nggak ada. Oke, di antara teman-temanmu yang muslimah itu ada mereka yang sangat membenci orang-orang non muslim. Mereka berteman karena kamu pergaulanmu kurang luas, Ima. Banyak muslim-muslim di luaran sana yang cadar-cadaran, yang fanatik banget, benci sekali sama orang non-muslim. Mereka nggak mau berteman, nyapa aja nggak mau, banyak sekali. Makanya saya itu justru ingin supaya apa? Supaya kayak begitu tadi, hadis-hadis begitu dihapus saja.
Karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia. Di mana kita itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Cinta satu sama lain. Baik yang Kristen menyayangi saudaranya yang Muslim. Yang Muslim harusnya menyayangi saudaranya yang Kristen. Yang Batak menyayangi saudaranya yang Jawa. Ya kan? Yang Jawa Aku juga orang mencintai. Batak loh bang. Ya harusnya begitu. Harusnya begitu loh. Yang suku Jawa mencintai saudaranya yang suku Tionghoa. Yang suku Tionghoa mencintai saudaranya yang Batak. Harusnya begitu. Tapi itu mustahil terjadi kalau kamu menjadi seorang Muslim. Buktinya apa? Loh, Buktinya enggak. karena kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam itu. Ya enggak gitu juga lah. Loh, kalau menurut ajaran agama Islam nggak boleh mencintai orang non-Muslim. Bersahabat aja nggak boleh. Aku selama ini belajar Islam, alhamdulillah bang. Islam itu mempermudah. Karena kamu nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang, orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik. Tapi kalau dia sudah mempraktekkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Lu iya. Dilarang berteman dengan non-muslim. Mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Makanya kalau kamu masih mencintai saudara-saudaramu yang non-muslim, karena kamu tidak melaksanakan ajaran Islam itu. Gimana? Setuju bahwa hadis-hadis semacam tadi harus dihapuskan? Astagfirullah. Duh, kan? Gimana? Enggak, kalau itu aku gak setuju sih. Kalau tidak setuju, kenapa tidak dilaksanakan atau diterapkan? Gini nih bang, ada itu hadis. Hadis itu kan sebenarnya pendapat beberapa ulama kan. Berarti kamu mau mengatakan hadis itu palsu? Bukan palsu. Jadi pendapat mazhab kan ada, mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. Jadi itu tergantung kita. Kalau menurut kita itu baik, kita ituin gitu loh. Kalau seumpamanya kayak tidak boleh berteman sama non-muslim, menurut saya sih itu nggak benar. Berarti menurut kamu bahwa hadis itu palsu? Kalau aku sih nggak bilang palsu bang. Cuman ini jujur kalau aku sih sebenarnya kalau menurut hadis itu aku tuh masih minim ilmu bang. Oke, tapi baik. Karena gini Ima, karena kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya dan kamu sudah mengatakan bahwa kamu minim ilmu. Saya kutip saja seorang ulama yang mengatakan ya, perhatikan. Nih. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Nggak boleh. Tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun itu orang tuamu. Nggak boleh. Aduh, nggak percaya. Mau saya putarkan ustadz-ustadz lain yang mengatakan demikian. Jika kamu menjadi seorang muslim, tidak boleh ada sebesar zaroh saja, sebesar biji zaroh, nggak ada boleh mencintai kafir. Makanya, bahkan ya, saya tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Bahkan kiamat itu tidak akan terjadi. Nih, saya tunjukkan betapa bencinya kalian dengan orang non-muslim nih ya. Saya tunjukkan lagi hadisnya. Saya tunjukkan. Sebentar. Ini hadis bagaimana umat Islam
itu sangat-sangat membenci orang yang non-muslim. Nih, saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membantai orang-orang Wahyudi nih. Saya tampilkan. Ini kebencian terhadap kalian ini. Dan ini yang dirindukan para syuhada-syuhada itu. Nih. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Wahyudi. Orang-orang Islam membunuh Wahyudi sampai Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia." Kecuali pohon korkot. Yang demikian itu karena pohon korkot termasuk pohon Wahyudi. Nih hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada nih. Jelas. Makanya, kenapa para syuhada-syuhada yang sangat merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi? Supaya hari kiamat segera terjadi. Ini adalah salah satu daya upaya supaya menanam kebencian di hati-hati orang muslim terhadap Wahyudi. Ketika orang Wahyudi membunuh orang Wahyudi, membantai mereka sampai musnah, baru kiamat terjadi. Makanya ini hadis berbahaya kayak begini ini, Imah. Itu ceritanya kan cerita zaman dulu, Bang. Itu sebenarnya cerita zaman penjajahan dulu kan, perang antara Yahudi sama Muslim. Jadi itu sebelum cerita yang sampai yang Abang baca tadi itu sebelumnya udah ada cerita lagi. Itu sambungan dari situ. Jadi dulu agama Muslim itu sempat dibunuh sama Yahudi, makanya Muslim ngebalas. Tidak gitu pernah ada Wahyudi menyerang orang Muslim. Yang ada orang Muslim yang menyerang Wahyudi. Dulu kan sebelum ada agama Islam itu Yahudi itu sering membantai Muslim, Bang. Tidak pernah Yahudi ada seperti duluan. itu, Imah. Yang ada Muhammad itu menyerang kaum-kaum Wahyudi. Ada Wahyudi di Khaybar diserang sama Muhammad. Ada Wahyudi ini diserang sama Muhammad. Muhammad itu kerjanya menyerang suku-suku di sekitarnya. Beberapa kali dia mau menyerang kaum-kaum itu. Lu nggak percaya lu. Mau saya tunjukkan lagi statement. Kamu percaya nggak bahwa agama Islam itu disebarkan dengan pedang dan kekerasan? Kalau yang Abang bilang Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu baginda masa. Oke. Abang belum belajar agama lebih dalam sih. Coba belajar agama Islam lebih dalam deh. Mungkin kalau saya yang ngomong gini, Imah. Mungkin kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya. Ini ya statement Ustadz Khalid Basalamah ya. Nih lihat nih. Bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. No. Itu. Dan Muhammad itu beberapa kali memimpin peperangan, menjarah harta orang-orang. Anda tidak tahu Muhammad kerjanya menjarah harta-harta orang dan mengumpulkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Dan Muhammad kaya raya dari situ. Wah, astagfirullah, tidak percaya lagi, Imah. Aduh, Imah. Mau percaya. Imah, kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya nih. Kalau kita dengar nih ya, harta rampasan perang yang didapatkan Muhammad jadi miliarder. Nih, perhatikan. Tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram.
4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah, berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Miliarder, Muhammad itu miliarder hasil ngerampas harta rampasan perang. Bukan ngerampas. Coba abang. Duh, rampasan perang tadi dibilang kok bukan ngerampas. Sama dari awalnya bang, kayaknya itu potongan deh. Enggak, coba ceramahnya dari awal. Baik, kita putarkan ya, kita putarkan. Nih, perhatikan, perhatikan ya. Enggak, yang ngasih ceramah coba jangan sepotong-potong gitu. Coba yang ayat Qur'annya aja saya tunjukin gimana. Jatah Nabi kalau ini, Bang Edis kayaknya belum paham deh bang. Bang Edis belum makanya paham Imah, kamu harus kursus belajar agama Islam sama saya. Cuman takutnya nanti setelah kamu selesai kamu meninggalkan agama itu. Berat ya. Ada namanya gonimah. Pernah dengar gonimah? Apa itu? Nah, tidak tahu. Nih, saya bukakan. Apa itu gonimah? Nih, lihat ya. Ghanimah adalah, nih, perhatikan. Saya balik kamera saya. Ini adalah harta rampasan perang yang dijatah juga untuk Muhammad. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh dalam peperangan yang diatur pembagiannya dalam syariat Islam. Nah, Muhammad tuh dapat harta rampasan perang. Nah, jatahnya tadi khumus 1/5. Dan ketika dia dalam perang Badar tadi, dia dapat 20 M. Itu perang Badar doang. 20 M. Bayangin tuh Imah kalau kamu tidur-tidur di atas 20 M. Makanya Muhammad itu dia mendapatkan jatah rampasan perang itu sekian persen itu. Nih, dalilnya dalam Quran ada. Nih, saya maksudkan. Nih ada nih. Apa yang dimaksud ghanimah nih? Ada dalilnya dalam Quran. Enggak, masalahnya kalau punya dapat segitu, masalahnya di mana, Bang? Tadi kan saya bilang Muhammad dapat harta rampasan perang, kamu bilang bukan rampasan. Saya bilang Muhammad kerjanya berperang, menjarah harta rampasan. Kamu bilang enggak. Selama ini yang kalian dengar tentang Muhammad itu, kalian dengarnya banyak yang ditutup-tutupi, Imah. Saya mengatakan yang sesungguhnya tentang ajaran agama Islam. Saya bilang Islam nggak boleh berteman dengan non-Muslim. Kamu nggak tahu itu. Saya bilang iya, Muhammad dapat harta rampasan perang. Kamu nggak tahu itu. Nah, tapi kan gini, Nabi Muhammad kan dapat itu juga kan, dia butuh perjuangan juga. Masalahnya di mana? Kalau butuh perjuangan, contoh nabi-nabi misalnya di dalam Bible. Mereka butuh perjuangan tapi mereka tidak dengan cara merampas harta rampasan perang. Sebenarnya bukan merampas sih. Itu bukan merampas bahasanya. Terus? Mungkin. Terus? Itu mungkin dari yang bukan rampas kali ya. Mungkin zaman dulu kan lagi penjajahan gitu. Apa ya bahasanya? Bagian dari itu kali. Apa sih bahasanya gitu? Gini ya, begini. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya Muhammad berapa? 1. Setelah dia jadi nabi, istrinya berapa? Banyak. Banyak. Sekarang saya tanya, lebih banyak pengeluaran istri 1 atau lebih banyak pengeluaran istri 13? Ya kayak Nabi Muhammad pasti adil lah, Bang. Iya, bukan masalah adil. Lebih banyak pengeluarannya, lebih banyak mana? Lebih banyak waktu istrinya 1 atau lebih banyak waktu istrinya 13?
Ya kalau seumpamanya dia adil kan gak apa-apa. Dalam Islam juga kan kalau seumpamanya kita Yang adil, ditanya bukan masalah adilnya, istri Ima. kita Yang kan saya gak tanya, apa-apa. pengeluaran Muhammad, duit yang dibutuhkan Muhammad untuk melangsungkan rumah tangganya, itu lebih banyak ketika dia beristri satu atau lebih ketika dia beristri 13? Ya otomatis beristri banyak lah Nah, Bang. lebih banyak beristri 13. Sekarang saya tanya, Yang berarti nikah Muhammad juga lebih janda-janda ini sebentar, juga. lebih boros mana? Muhammad borosan waktu dia belum jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Maksudnya gimana sih? Nah, berat. Bang, maksudnya borosnya boros gimana dulu? Pengeluaran Muhammad lebih banyak waktu dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi, istrinya cuma satu. Setelah dia jadi nabi, istrinya 13. Betul? Aku gak urus ke situ, yang penting Nabi Muhammad adil. Adilnya di mana? Kalau dia adil, bagaimana mungkin Dia istri-istri itu yang lain punya itu istri cemburu? banyak juga kan, bisa itu kan sebagian istrinya juga janda-janda ini juga Bang. Janda-janda miskin kan menghidupi janda-janda juga. Loh, setiap perempuan-perempuan kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad tuh boleh. Orang niatnya baik kan, itu. Sekarang gini, seandainya kamu hidup sejaman dengan Muhammad, apakah kamu akan menyerahkan dirimu kepada Muhammad? Gini, Nabi Muhammad itu. Aduh, ditanya pertanyaan yang berat ini. Iya, Ima, saya tanya pertanyaan yang simpel. gini Bang, Nabi Muhammad kenapa menikahi mereka itu pasti ada alasannya. Bukan kata Aisyah karena Allah memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Nah, Astagfirullah, nggak percaya lagi, astagfirullah lagi. Loh, kata Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapati Aisyah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Aisyah yang bilang loh. mana coba ayatnya? Wah, baik. Nah, kalau kamu bertanya mana ayatnya, saya sangat senang. Oke ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, saya bacakan lagi hadisnya. Teman-teman, Itu kita ayat harus apa hadis Bang? Iya ini, nih. Ayat apa hadis? Ayat Kalau apa hadis? Aisyah itu hanya disebutkan di hadis, nggak ada Aisyah di Quran. Di dalam Al-Quran tidak ada nama Aisyah. Nih, Nih. Bang, kadang itu hadis itu ada yang lemah. Ada ya habis Oke, baterai baik. aku habis lagi. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, benar. Oke, Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, kuat coba. Oke, baik. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad, Imah. Inilah enaknya Muhammad. Nih, dia saya lanjutkan. Rasulullah SAW, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Masa perempuan gak punya harga diri menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mas kawin, gak ada ini? Masa perempuan menyerahkan diri kayak begitu? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, perhatikan, kamu boleh, kamu di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki Muhammad nih. Ya kan? Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu surat Al-Ahzab ayat 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, Robnya Muhammad itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan di dalam bahasa Arabnya itu adalah hawa nafsu nih. Kita cek bahasa Arabnya nih. Hawa ika. Bisa baca Quran kan? Bisa. Ini hawa ika. Jadi menurut Aisyah, tidak pernah Aisyah melihat Tuhannya Muhammad, Robnya Muhammad itu
kecuali sangat cepat memenuhi hasrat hawa nafsunya Muhammad. Astagfirullahaladzim. Masih tidak percaya juga Ima dengan Muhammad. Aku paham maksudnya itu. Nih, jadi gini nih Bang Adis. Kalau seandainya Bang Adis, Nabi Muhammad kan zaman dulu kan ganteng banget Bang. Ganteng Bahagia, suri tauladan yang baik gitu. Seorang nabi, siapa sih yang nggak mau gitu? Baik, mau saya jawab? Iya, siapa sih yang nggak mau gitu? Orang kan juga Muhammad itu katanya matanya besar. sembarangan. Loh, gak percaya dia. Baik, saya tunjukkan matanya, nggak percaya matanya Muhammad besar. Ya, siapa sih yang nggak mau sama nabi gitu loh Bang? Baik. Iya, zaman dulu kan belum ada aturan kayak zaman sekarang gitu. Muhammad itu matanya besar, ada dalilnya. Logika aja lah. Gak usah yang menye-menye gitu. Zaman sekarang aja. Siapa sih yang gak lihat cowok ganteng gitu? Siapa yang gak suka? Ganteng? Waduh, berat. Apalagi ganteng, duitnya banyak. Siapa yang gak suka tuh? Oh, berarti orang-orang pada mau sama Muhammad karena mau duitnya Muhammad, betul? Enggak, bukan itu. Masalahnya kan abang tadi tanya banyak yang suka sama Nabi Muhammad gitu kan. Iya, zaman dulu Karena aja hartanya? dia seorang nabi, siapa sih yang gak suka? Karena matanya? Ya, bukan karena hartanya ini, juga. karena apa namanya? Ya istilahnya ibadahnya juga dijamin masuk surga lah pokoknya. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, menurut Anda Muhammad waktu itu banyak duit dan kemudian banyak wanita-wanita mau dengan dia, begitu? Bukan, maksud aku tadi dibanding zaman sekarang sama zaman dulu, Nabi Muhammad aja seorang nabi gitu. Siapa sih yang nggak mau sama Rasulullah? Siapa yang tidak mau dengan Rasulullah? Alasannya? Alasannya ya agamanya satu. Terus? Kita udah dijamin sama dia. Dijamin. Aisyah itu dipukul Itu sama sama bapaknya Allah. gara-gara minta nafkah sama Muhammad. Loh, waduh, nggak percaya Anda. Makanya suami-suami kalau kalian ingin mencontoh akhlak Rasul, kalau istri minta nafkah pukul. Nih, bila perlu mertuanya yang mukul. Waduh, Anda tidak percaya ini. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Waduh. Perhatikan ya. Perhatikan. Kayaknya udah deh Bang, kayaknya kita berdebat begini karena Udah kapok dia. abang aku bukan kabur. Gini Bang, abang itu Tadi enggak gini, Ini setiap agak statementmu gini Ima, setiap statementmu itu bisa saya bantah. Kamu bilang bahwasanya enggak, soalnya Aisyah. Bang Edi dari tadi ngomong mulu, aku juga mau ngomong bingung. Ya Bang. udah, silakan lah, kamu ngomong ya, silakan kamu ngomong Enggak, ya, aku silakan. bingung juga. Ya udah, kamu ngomong gimana? Silakan. Mau ngomong apa? Nih, Tentang saya Nabi naikkan Muhammad. satu orang muslim ya. Ini satu orang muslim, namanya Ari Wibowo. Dia muslim tapi dia jujur, dia akui Muhammad itu Coba ya saya naikkan dulu nih Ari Wibowo nih. Ini muslim juga nih. Biar Anda tahu, muslim-muslim sudah banyak yang sadar. Ari Wibowo, silakan nyalakan kamera. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Waduh, Ya Bang, ya Bang. Bang, Anda masih muslim kan? Ya di KTP Bang. Di KTP. Tapi Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran kitab yang tidak sempurna, salah, Muhammad melakukan dosa. Anda sudah mengakui itu semua? Ngelek ya Bang ya? Iya, Anda sudah mengakui itu semua? Ngelek Bang. Ya, menurut Anda, walaupun Anda seorang muslim, Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap, tidak mampu menjelaskan, Muhammad berbuat dosa. Anda sudah akui? Ya. Tuh, gimana tuh Imah pendapatmu? Silakan. Kenapa Bang mengakui itu? Saya tinggal kamar mandi sebentar ya. Sebentar. Silakan, lanjutkan. Nah. Kenyataannya Mbak.
Faktanya. Faktanya dari mana? Dari Bang Dari Edis. Bang Edis. Iyalah. Walah, Bang Edis saja aku lihat belum paham tentang agama Islam. Belajar sama Loh. Bang Edis. Belajar Nggak ada- itu nggak ada yang bisa dari bantah, Ustadz, Mbak. Bang. Dari agama sendiri. Mbak, nggak ada yang bisa bantah, Mbak. Ini 26.000 ini banyak muslim, nggak ada yang bisa bantah. Gimana coba? Ya, selama abang jadi muslim, sholat abang pernah tinggal nggak? Dulu rajin dulu. Pernah ke pengajian juga nggak? Sering. Coba bang tanya deh ulama, belajar sama Ustadz. Itu fakta, Mbak, fakta itu. Iya kan? Mbak tadi ngobrol sama Bang Edis tuh nggak bisa bantah kan? Soalnya Bang Edis nggak, aku baru ngomong Bang Edis sudah ngejelasin. Nggak bisa dibantah, Mbak. Iya emang. Iya, Soalnya itu Bang kenyataannya Edis kan. omongannya diputar-putar terus, Bukan diulangi diputar. lagi, diputar terus, belum selesai satu masalah udah kayak yang lain gitu. Ya enggak lah, itu kan jalur, itu ngobrolin jalur. Abang sekarang udah ini, Udah apa gimana? udah non muslim. Belajar dulu lah, belajar dulu. Gimana? Ya kalau Tadi saya aku bilang dengar. kalau abang udah Tadi saya dengar si Imah ngomong. Gimana Imah? Sudah? Sorry tadi saya tinggal kamar mandi agak lama karena kalau seorang pria kalau pipis tidak cebok nanti disiksa kubur. Loh, iyalah. iya. Emang iya. Tapi korupsi dan berzina tetap masuk surga. Loh, Ya sebelum masuk surga kan pasti ada balasannya. tidak ada. Ini Ari Wibowo Pipit ini saksi. Muslim itu ya, asal dia mengucapkan syahadat, mau bau zina kayak mau mencuri masuk surga. Tapi kalau pipis tidak cebok, disiksa kubur. Betul apa betul? Betul, itu betul. Ima, kamu tahu nggak? Penyebab siksa kubur itu bukan karena seseorang itu berbuat jahat. Kebanyakan siksa kubur karena hanya masalah pipis tidak cebok. Yes. Tidak cebok Semangat pipis. Bang Ari semangat banget. No, Semangat, no, Mbak. no, no. Biar orang-orang tuh sadar, Mbak. Bener aja, Mbak. Sadar kenapa Bang? Sadar dengan kebenaran. Coba deh besok ngaji deh bareng aku Bang Edis. Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat Dalam saudara-saudara. hati mau agama Islam. Harusnya Jadi Anda abang yang keliru bisa dikelirin gitu Bang. iya, seandainya ya, seandainya. Ini seandai-andainya. Kalau kamu mau saya imami kalau saya seorang muslim, mau si imani mengimami membaca Quran. Wah, nanti sudah istri saya 13. Mengikuti contoh Rasul. Nah kalau abang sanggup ya nggak masalah. Loh, Kenapa? masalahnya nanti saya jadi seperti Muhammad. Ada istri minta nafkah malah mertuanya malah malah mukul. Nggak ada Bang. Nabi Loh. Muhammad itu satu-satunya nggak bisa Muhammad itu disamain. pernah mukul Aisyah, kamu tahu? Mau tuh udah jadi Fir'aun kan? Mirip banget tau ih.
Udah jadi Firaun. Aduh. Jadi Mirip begini banget ya. kamu bang, beneran mirip. Jadi sebenarnya apa namanya Abu Bakar dan Umar itu pernah memukul anaknya karena anaknya minta nafkah sama Nabi. Dapat dari mana lagi tuh? Wah, Dapat dari mana lagi itu? dia tidak percaya teman-teman ya. Perhatikan ya nih. Perhatikan ya. Ini hadisnya saya tunjukkan bagaimana dicekek ya. Ya nih. Oke. Lu tidak tahu mereka saudara-saudara nih. Saat istri minta uang belanja lebih begini sikap Rasulullah. Perhatikan. Ya, ini hadis-hadisnya ya. Kemudian diartikan nih ya. Sebentar. Oh, ini hadisnya di bawah sini ya nih. Abu Bakar. Oh, saya baca dari atasnya nih. Nih, saya baca dari sini. Nih. Nah, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman dalam suatu hari istri Rasulullah, semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri Muhammad. Ya. Kemudian mereka merasa tidak mendapatkan nafkah. Bayangin tuh, ditelantarin istrinya sama Muhammad. Ya. Tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengarkan keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya ya dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dengan beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini. Sampai beliau menampilkan wajah muram. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegaduhan berakar daripada istrinya. Karena saat itu istri Rasulullah setengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti cekek lehernya." Cekek. Dor. Ujar Umar yang tidak lain adalah ayah Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya yaitu Hafsah. Bagaimana Ima? Kamu bilang Muhammad tanggung jawab. Muhammad kan Nabi banyak duit. Tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah uang belanja. Gimana? Ayo. Makanya saya bilang Ima. Itu ayat berapa Bang Edis? Itu di dalam riwayat-riwayat tentang kisah hidup Muhammad. Iya, ayat berapa? Surah Itu apa? bukan ayat, itu di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat kehidupan Muhammad. Makanya saya bilang Ima dari awal tadi, kamu masih Islam, kamu baik begini, menghargai teman-temanmu yang non muslim, ya kan? Masih senang hangout sama mereka. Itu karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti agama Islam, besok kamu nggak akan lagi bergaul sama mereka. Ya buktinya aku masih bergaul sama mereka. Ya karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Aku mengerti sih Bang, tapi ya menurut saya itu baik, ya udah gua jalanin gitu aja deh. Udah dah, kamu saya jodohkan saja dengan Ari bawa pipit. Gimana? Jangan Bang, saya udah punya istri Bang. Kan boleh nambah. Agak. Saya nggak pandai perang saya Bang. Bang Edis sudah punya nggak? Malah mau sama Bang Bang Edis sudah punya bini. Nekat yang nyata. Mbak Ima, mending baik-baik sama Bang Edis, bilang aja. Udah Bang, serius, udah saya punya mau bini belajar gitu.
Oke Jangan lah. dibantah Bang Edisnya. Iya, karena Percuma, saya nggak bisa dibantah. karena saya Nggak gini Bang Edis. Bang Edis, gini Bang. Nggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku nggak? waduh berat saudara-saudara. Bang Edis mau ngaji sama aku. Sulit saudara-saudara. Aku Saya itu Ima ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama Ima. udah diperdalam lagi. Justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Dulu waktu saya belajar pertama agama Islam, saya itu disuruh baca surat Al-Ikhlas. Saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dimarah saya. Dimarah. Bacanya bukan begitu. Coba Bang artinya Bang. Bacanya harus Coba begini. artinya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus bacanya begitu. Dalam hati saya, waduh, saya dibikin jadi orang Arab nih. Jadi nggak perlu lagi Bang Edis ngaji sama Mbak Imah ya. Padahal begini Imah. Itu kan Padahal itu kan ada tajwidnya Bang Edis. Betul. Itu ngaji itu juga ada tajwidnya. Betul. Nah, bisa ketika ngasal gitu Bang. Oke. Salah huruf aja salah arti. Ini kayaknya ada yang ada yang apa? Bikin lemot. Mungkin Bang Ari. Apa itu? Iya kayaknya Bang. Iya, Bang Ari bikin jadi ikutan lemot. Oke. Oke, saya turunkan bentar ya. Nanti Terima kasih coba. Bang Edis. Oke, sama-sama Bang Ari, saya turunkan ya. Gini, Ima. Waktu saya dulu belajar ngaji, kan seperti itu. Tajwidnya, qalqalanya, ya kan, bacaannya, nahuso bagaimana lantunannya itu harus persis ya kan, pakai tartil begitu kan. Saya bilang begini. Kolkolanya. Ahad. Bukan ahad tapi ahad. Ada dahnya begitu kan. Nah, terus saya bilang emang begini. bener Bang. Gini, tapi saya nggak ngomong sama dia. Di hati saya bilang gini. Gue baca Quran mau cari maknanya, bukan mau bikin jadi orang Arab. Sekalipun kita baca ahad, mau baca ahad, artinya tetap sama. Bahasa Indonesia artinya satu. Iya, benar. Iya, makanya saya herannya begini. Kenapa sih kita repot baca kolkola dan segala macam? Toh artinya tuh bahasa Indonesia ya itu juga. Saya lebih menekankan maknanya di dalam bahasa Indonesia dan artinya di dalam bahasa Indonesia dan saya dapat memahaminya. Nah kalau orang muslim lebih menekankan baca kolkolanya, tajwidnya walaupun nggak ngerti artinya. Makanya sampai hari ini orang masih Islam karena mereka baca tajwidnya, baca kolkolanya, nggak baca artinya. Kalau baca artinya murtad sudah dari agama Islam. Gitu. Bang Edis kan baca ayatnya sambil ada tajwidnya lebih bagus kan Bang gitu. Iya, tapi kan maknanya sama saja. Iya, tapi kan ada tata caranya, nggak bisa ngasal Bang. Tapi toh maknanya kan sama. Saya kemarin ngomong sama seorang ustadz. Dia kritik saya baca alif lam mim. Nggak boleh alif lam, bukan begitu kata dia. Alif lam mim harus begitu. Iya, berapa harf gitu. Iya, terus saya bilang, ya udah artinya apa dah kalau begitu? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa? Mau alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Sama saja, nggak ngerti artinya juga sama aja kok. Ya udah besok ngaji deh sama aku Bang. Bareng-bareng gitu. Aduh, berat ini saudara-saudara. Oke lah, Imah. Sampai ketemu besok lagi ya. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama, kita Ima. sering-sering nih Bang. Oke, selamat malam Imah. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Berhubung